있어요 모두 보고 싶었어 우리도 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armayana Ardi, program studi administrasi publik reguler 2. Di sini saya akan membuat video tugas pada mata kuliah birokrasi Indonesia. Menjadi dasar hukum dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Yang pertama, landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi. Dari data Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB, di bawah ini dapat dilihat bahwa Kemendikti memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menjalankan program reformasi birokrasi. Yang pertama, pada tahun 2015 63,89, pada tahun 2016 67,66, tahun 2017 71,23, pada tahun 2018 71,48, dan pada tahun 2019 75,01. Yaitu pada perguruan tinggi melalui reformasi tata laksana dengan pengembangan struktur pembangunan untuk meningkatkan kualitas kampus Universitas Muhammadiyah Sinjai, seperti pembangunan kampus pasca sarjana, pembukaan program studi baru, pembukaan fakultas baru demi peningkatan sumber daya manusia di kampus UMSI. Hal ini mendorong juga akreditasi kampus. Ini bisa dilihat dengan naiknya reformasi birokrasi dari LL Dikti 9 tahun 2022 dengan kategori sebagai perguruan tinggi dengan persentase pelaporan kerjasama MBKM tertinggi kategori perguruan akademik. Sebagai mahasiswa, ada beberapa ide yang dapat dipertimbangkan untuk reformasi birokrasi yang lebih baik untuk masa depan. Yang pertama, transparansi dan akuntabilitas, yaitu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam birokrasi adalah hal penting. Kita dapat mengusulkan pembentukan lembaga independen yang bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja birokrasi, melakukan audit, dan memeriksa pelanggaran etika. Yang kedua, partisipasi publik yang aktif, yaitu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat mengurangi kesenjangan atau antara pemerintah dan masyarakat. Kita dapat mengusulkan pelanggaran dialog publik, konsultasi atau forum terbuka untuk memungkinkan warga negara memberikan masukan, menyuarakan kepentingan mereka, dan mempengaruhi kebijakan publik. Yang ketiga, pemberdayaan teknologi dan digitalisasi, yaitu mengusulkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih luas dalam birokrasi dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Kita dapat mengadvokasi pengembangan platform digital untuk pelayanan publik, mengajukan dokumen secara online, dan sistem manajemen administrasi yang terintegrasi. Yang keempat, pengembangan keterampilan dan etika, yaitu meningkatkan pendidikan dan pelatihan dalam hal keterampilan administratif, manajemen, dan etika bagi pegawai negeri yang dapat meningkatkan kualitas birokrasi. Kita dapat mengusulkan program pelatihan yang terkait dengan tugas-tugas birokrasi, termasuk pengetahuan hukum, manajemen proyek, komunikasi, dan penerapan teknologi informasi. Yang kelima, evaluasi dan pemantauan kinerja, yaitu mengusulkan sistem evaluasi kinerja yang ketat untuk pegawai negeri dan institusi birokrasi dapat membantu memastikan akuntabilitas dan peningkatan kualitas.
kita dapat mendorong adanya pengukuran kinerja yang objektif, pemantauan secara berkala, dan penghargaan atau sanksi berdasarkan hasil evaluasi. Selain itu, penting juga untuk terlibat dalam diskusi dan dialog dengan para pemangku kepentingan terkait reformasi birokrasi, berbagi ide, pengalaman, dan pemangku kolaborasi dengan pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil akan membantu dalam menyuarakan aspirasi dan gagasan kita untuk memperbaikan sistem administrasi negara di masa depan. 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게